Setiap kali ada berita truk nabrak karena remblong, rasanya kayak deja vu. Beritanya sama, reaksinya sama, dan ujungnya juga sama. Selalu berakhir di kalimat, diduga juga remblong. Iya juga ya, kayak template berita otomatis. Udah kayak film ulangan yang diputar tiap bulan. Cuma beda lokasi dan juga beda jumlah korban. Sisanya copy paste. Dan yang bikin miris, semua orang tahu penyebabnya nggak sesederhana remblong sebenarnya. Tapi ya itu tadi, yang disalahin cuma rem. Padahal kalau dirunut, itu udah kayak sistem domino. Perawatan truknya yang ngasal, muatannya overload, sopirnya capek, jalanannya nggak layak, regulasinya nggak ditegakkan. Ya, tapi begitulah. Negara ini jago cari kambing hitam yang nggak bisa ngomong. Rem kan nggak bisa protes dan nggak bisa klarifikasi. Enak buangan buat dijadiin tersangka. Betul. Kalau ditarik ke teori, ini mirip konsep risk society-nya Ulrich Beck. Masyarakat modern menciptakan resiko baru lewat modernisasi itu sendiri. Jadi, makin banyak industri, makin tinggi resiko yang diciptakan, termasuk resiko maut di jalan raya. Intinya aja, makin maju, makin berbahaya. Tapi bukan karena kemajuan itu salah kan ya. Salahnya kita nggak siap mengelola resikonya. Mau punya jalan tol, tapi nggak punya sistem pengawasan muatan. Mau punya kendaraan besar, tapi perawatannya minimal. Dan ironisnya, truk-truk itu sebenarnya simbol efisiensi logistik. Barang bisa sampai dengan cepat, ongkos pun murah. Tapi di balik itu, sopirnya kerja gila-gilaan, tanpa tidur, bahkan tanpa jaminan. Betul. Banyak sopir itu kerja kayak tentara tanpa cuti. Minum kopi 3 gelas, jalan 16 jam. Terus kalau ketiduran dibilang lalai. Ngeri bukan? Padahal sistem yang nyuruh mereka bekerja. Persis, banyak yang dibayar sistem kurungan. Jadi kalau berhenti ya nggak dibayar. Nggak ada yang mikir keselamatan. Selama barang nyampe, semua dianggap beres. Dan ketika tragedi terjadi, yang nongol di berita cuma sopir dengan wajah babak belur. Pemilik truk, pengusaha barang, semuanya menghilang. Padahal kalau dilihat dari struktur tanggung jawab, posisi supir itu paling bawah. Sopir jadi tameng sistem kalau seperti itu. Kalau ada yang salah, dialah yang dilempar ke publik. Itu dia, itu udah kayak tradisi. Dari dulu pola pikirnya begitu. Kayak negara ini nggak mau belajar. Coba aja perhatikan setiap kali ada kecelakaan besar, pejabatnya ngomongnya sama, yaitu kita akan evaluasi. Kata evaluasi di sini sudah kehilangan makna. Evaluasi tapi nggak pernah ada perubahan. Jalur yang curam tetap dibiarkan. Truk over capacity tetap lewat. Jembatan timbang tetap bisa disogok. Ya, jembatan timbang itu malah kayak ada yang berjalan. Bayar sedikit lewat, nggak bayar ditahan. Padahal fungsinya buat keamanan, bukan pungutan. Masalahnya memang bukan di teknis saja, tapi secara sistemik. Hukum ada, tapi penerapannya lemah. Niklas Luhmann bilang, dalam masyarakat modern, sistem itu saling bergantung lewat komunikasi. Tapi kalau sistem hukum dan sistem ekonomi berhenti saling bicara, jadinya ya chaos. Atau bahasa jalanannya yaitu hukum diem, duit yang ngomong. Itu tepat sekali. Tapi serius, ini bukan cuma urusan pemerintah. Masyarakat juga punya andil dalam menormalisasi tragedi. Begitu ada truk terguling, yang datang malah nonton. Ada yang selfie di lokasi, ada juga yang malah mengambil isi muatannya. Miris sekali. Betul. Itu efek dari apa yang disebut normalisasi resiko. Karena kejadian seperti itu terlalu sering, masyarakat jadi kebal seolah-olah, oh, cuma kecelakaan truk lagi. Dan media ikut berperan besar di situ. Setiap ada berita kecelakaan yang ditonjolkan cuma jumlah korban dan foto berdarah. Nggak pernah diulas siapa pemilik truknya, kapan terakhir ujikirnya, atau apakah ada audit keselamatan. Media kita memang lebih suka dramatisasi ketimbang investigasi. Betul, headline-nya selalu bombastis. Truk remblong, 10 orang tewas di tempat. Tapi nggak ada follow up, besoknya udah ganti berita artis nikah. Dan akhirnya publik terbiasa dengan siklus
Lupa ingat seperti itu. Tragedi jadi konten, bukan pelajaran. Iya ya, nyawa manusia di negeri ini seringkali nggak lebih mahal dari ban bekas. Pernyataan keras tapi benar. Coba lihat struktur ekonominya industri logistik di Indonesia, itu salah satu yang paling keras persaingannya. Harga ditekan sedemikian rupa, margin tipis, ujungnya keselamatan lah yang dikorbankan. Semua orang tentu pengen murah, barang sampai cepat, ongkosnya pun kecil. Tapi nggak sadar, murah itu dibayar mahal oleh sopir yang kerja tanpa tidur dan warga yang ditabrak truk di tanjakan. Jadi sebenarnya, masyarakat juga ikut menciptakan tekanan. Permintaan tinggi, tapi semua serba irit. Betul. Dan di balik semua ini, ada ideologi lama yang nggak pernah hilang. Nyawa bukan prioritas. Infrastruktur kita dibangun bukan buat manusia, tapi buat ekonomi. Itu betul. Jalan diperlebar, tol dibangun cepat, tapi fasilitas keselamatan kok minim. Rest area sedikit, jalur darurat nggak ada, dan edukasi keselamatan nggak pernah serius dijalankan. Kalau mau jujur, truk-truk yang meluncur di jalanan itu nggak cuma bawa barang, tapi bawa potensi maut. Dan negara cuma nonton dari pinggir sambil bilang, semoga tidak terulang ya. Padahal sudah pasti itu akan terulang, karena sistemnya nggak pernah berubah. Dan yang paling parah, setiap tragedi dijadikan momen pencitraan. Jabat datang, lalu tabur bunga, lalu pulang. Seolah-olah itu sudah cukup untuk menebus kelalaian sistemik. Itu ritual tahunan, sama seperti setiap lebaran. Selalu ada berita arus mudik macet, ratusan kecelakaan. Kita tahu polanya, tapi tidak pernah mengubah sebabnya. Makanya kadang terasa absurd. Negara ini sepertinya punya rem blong di semua sektor. Pendidikannya blong, transportasinya blong, moral pun juga ikut blong, mengerikan. Itu analogi yang menarik. Tapi realistis. Coba lihat cara pemerintah menegakkan aturan. Selalu kencang di bawah, longgar di atas. Sopir ditahan, truk disita, tapi bosnya tentu saja aman. Karena sistem hukum di sini masih berorientasi pada individu, bukan korporasi. Padahal di negara lain, kalau ada kecelakaan fatal karena kelalaian perusahaan yang diseret dia perusahaannya. Nah, di sini beda. Perusahaan malah bisa rebranding. Besok ganti nama, ganti warna truk, lanjut lagi. Dan publik nggak tahu itu, karena tidak ada sistem data terbuka tentang kepemilikan dan kelayakan kendaraan angkutan. Masuk akal. Kenapa kecelakaan jadi rutinitas nasional? Semua orang kerja seolah nggak ada besok, tapi tanpa sistem yang menjamin ada lusa. Masalahnya bukan cuma kegagalan teknis, tapi kegagalan moral. Negara ini terbiasa menunda tanggung jawab sampai tragedi itu datang. Dan setelah tragedi datang, yang dilakukan cuma ada dua hal. Yang pertama, nyalahin sopir. Dan yang kedua, doa bersama. Kadang doa itu jadi ganti kebijakan. Iya, betul juga. Mungkin kalau doa bisa benerin rem, semua truk di Indonesia udah layak jalan. Lucu sih, tapi memang pahit. Kalimat favorit banyak pejabat, yaitu kami sudah perintahkan evaluasi menyeluruh. Tapi nggak pernah jelasin hasil evaluasinya itu apa. Karena evaluasi itu cuma formalitas, yang penting ada kamera, ada statement. Setelah itu ya balik lagi ke rutinitas. Jadi kesimpulannya, tragedi truk rem blong bukan soal mekanik, tapi soal sistem yang sudah rusak. Betul, sistem yang dibiarkan cacat karena sudah terlalu banyak yang dibutuhkan dari cacat itu sih. Dan yang bayar harganya adalah orang-orang kecil, yaitu sopir, pejalan kaki, penumpang bus yang kebetulan lewat. Tragisnya, setiap kali ada nyawa melayang, semuanya hanya jadi angka di laporan. Jadi cuma data dua, bukan pelajaran. Dan mungkin nanti pas ada kecelakaan berikutnya, headline-nya akan tetap sama. Rem blong, sopir kehilangan kendali. Padahal yang kehilangan kendali bukan sopir sih, tapi negara ini. Waduh. Karena yang sebenarnya blong bukan cuma rem truknya, tapi juga nurani banyak pihak yang mestinya kerja, tapi malah pura-pura buta. Oke, oke. Sepertinya itu dulu yang bisa kita bicarakan. Lain kali kita sambung di waktu yang akan datang. Asyik, sampai jumpa di video lainnya ya. See you.